Kamu sadar nggak? Terkadang uang itu seperti makhluk yang punya perasaan. Dikasih perhatian, dia betah. Disia-siakan, dia minggat. Aneh memang. Padahal uang cuma kertas atau angka di layar. Tapi kelakuannya bisa lebih sensitif dari hati manusia. Mungkin itu sebabnya banyak orang kerja mati-matian cari uang. Tapi giliran udah dapet, mereka malah nggak tahu cara memperlakukannya dengan benar. Yang bikin miris, seringkali uang itu pergi bukan karena nggak cukup, tapi karena disakiti tanpa sadar. Ada perilaku-perilaku tertentu yang bikin uang trauma. Bukan cuma bikin dia pergi, tapi kadang dia jadi dendam. Bikin hidup makin kacau. Yang awalnya merasa punya pegangan, tahu-tahu jadi panik karena semuanya ludes tanpa sisa. Herannya lagi, yang bikin uang kabur itu bukan keputusan besar yang dramatis kayak investasi bodong miliaran atau beli rumah mewah mendadak. Justru yang bikin uang ogah balik itu hal-hal kecil yang dikira sepele. Tapi dampaknya panjang dan menyakitkan. Bayangin kalau uang bisa ngomong, mungkin dia bakal bilang, tolong jangan perlakukan aku kayak gitu. Tapi sayangnya dia bisu. Jadi semua pesan itu muncul dari kenyataan. Kayak dompet kosong, saldo tipis, utang menumpuk, atau mimpi yang nggak pernah kesampaian. Semua itu jadi semacam jeritan diam dari uang yang sudah capek dipaksa jadi korban. Salah satu perlakuan paling nyakitin ke uang adalah ketika dia dibikin jadi alat pelampiasan. Emosi sesaat dijadikan alasan belanja. Lagi bete, beli baju. Lagi marah, check out keranjang. Lagi kecewa, ngemil mahal. Uang dijadikan korban atas segala bentuk kekacauan batin yang seharusnya diselesaikan dengan istirahat atau ngobrol. Bukan malah ditransfer ke kasir. Perlakuan seperti ini bikin uang merasa nggak dihargai. Dia bukan alat terapi, dia bukan perban buat luka jiwa. Dia alat tukar, bukan obat stres. Tapi anehnya, banyak orang lebih percaya diskon daripada meditasi. Akhirnya, uangnya habis bukan karena kebutuhan, tapi karena pelarian. Lebih parah lagi kalau uang dijadikan simbol status, padahal uang nggak minta dipamerin. Tapi seringkali, dia dipaksa buat jadi topeng agar orang lain percaya hidup sedang baik-baik saja. Padahal kenyataannya, di balik outfit mahal itu, ada cicilan menunggu, ada dompet yang kosong. Uang jadi alat sandiwara sosial, dipaksa tampil mewah, padahal isinya nelangsa. Ini bukan soal gaya hidup tinggi, tapi gaya hidup pura-pura tinggi. Dan uang gak tahan sama kepura-puraan. Dia suka kejujuran. Dia suka dipakai seperlunya. Kalau dipaksa jadi penipu publik, dia lebih memilih kabur diam-diam, meninggalkan pemiliknya dengan tanggung jawab besar dan napas sesak. Ada juga yang memperlakukan uang seperti air, mengalir terus tanpa arah. Dapat uang langsung habis, tanpa rencana, tanpa prioritas, tanpa arah. Uang seperti numpang lewat, mampir sebentar terus hilang tanpa bekas. Lucunya, saat uang itu pergi, baru deh mulai sadar pentingnya pengaturan. Tapi biasanya sudah terlambat. Nasi sudah jadi bubur, saldo sudah jadi debu. Uang yang seharusnya bisa tumbuh malah dibunuh dengan ketidaksengajaan yang konsisten. Bukan karena nggak sayang, tapi karena nggak paham gimana cara memelihara. Sebenarnya uang itu nggak manja. Dia nggak minta disayang berlebihan. Dia cuma ingin diperlakukan dengan rasa hormat. Disimpan di tempat aman, dipakai buat hal penting, dikelola dengan pikiran jernih. Tapi kenyataannya, banyak yang lebih sayang ke barang belanjaan dibanding ke uangnya sendiri. Harga diskon lebih bikin semangat daripada mimpi jangka panjang. Padahal, kalau dipikir-pikir, harga murah hari ini bisa jadi harga mahal di masa depan. Beli barang nggak perlu sekarang, bisa bikin kehilangan hal besar nanti. Tapi siapa peduli? Yang penting hari ini bahagia, masalah besok urusan nanti. Ada juga yang suka nyuruh uang kerja sendirian. Dapat penghasilan, langsung pengen dia bisa berkembang sendiri. Tapi nggak dikasih strategi, nggak dikasih arah, nggak dikasih tempat berkembang. Kayak berharap tanaman tumbuh tanpa disiram. Uang butuh peta, butuh rencana, butuh manajemen. Bukan cuma dilepas lalu berharap dia jadi besar. Nggak semua orang harus jadi investor. Tapi semua orang perlu ngerti bahwa uang bukan makhluk yang bisa hidup tanpa kendali. Kalau nggak diarahkan, dia bakal lari ke tempat yang paling nggak produktif, konsumsi tanpa kontrol. Salah satu bentuk pengkhianatan ke uang juga terjadi ketika dia dipinjamkan tanpa logika. Bukan berarti pelit, tapi kadang niat nolong justru jadi bumerang. Uang dipinjamkan ke orang yang nggak jelas arahnya, tanpa hitam di atas putih, tanpa perjanjian, tanpa evaluasi. Lalu ketika nggak dibayar, malah baper. Padahal kesalahan bukan di peminjam, tapi di cara memberikan. Uang jadi korban dari hubungan sosial yang canggung. Dia keluar tanpa perhitungan dan seringkali nggak balik. Bukannya nolong orang,
malah ngebuat diri sendiri jadi korban lanjutan. Ada juga yang memperlakukan uang sebagai musuh, dipandang dengan rasa takut, curiga, bahkan benci. Dibilang sumber masalah, akar keserakahan, simbol kapitalisme jahat, padahal uang netral. Dia cuma cermin. Kalau yang ngaca bengkok, ya bayangannya ikut bengkok. Kalau uang dianggap jahat, mungkin bukan uangnya yang salah, tapi cara pandangnya. Ketika seseorang takut punya uang, dia akan menjauh dari segala kesempatan. Padahal bukan uang yang harus dihindari, tapi nafsu menguasai yang perlu dikendalikan. Uang nggak pernah salah. Yang bikin salah itu cara memperlakukan dan mengelola. Banyak juga yang punya kebiasaan menunda. Menunda nyisihin uang, menunda bikin anggaran, menunda catat pengeluaran. Alasannya klasik, nanti aja, belum sempat, ribet. Padahal uang itu nggak suka ditunda. Dia butuh perhatian rutin. Bukan disambi, bukan dibahas kalau sempat. Semakin sering ditunda, semakin sulit dikendalikan. Uang seperti anak kecil. Kalau dibiarkan liar terlalu lama, dia jadi liar beneran. Dan yang susah nanti bukan uangnya, tapi yang punya. Repot mengatur, susah dibendung, akhirnya nyalahin keadaan. Perlakuan lain yang sering menyakitkan adalah menganggap uang sebagai jawaban segalanya. Seolah kalau sudah punya banyak uang, hidup akan otomatis bahagia. Ini ilusi yang paling banyak dipercaya, padahal uang cuma alat, bukan tujuan. Dia nggak bisa menyembuhkan hati yang kosong, nggak bisa memperbaiki relasi yang rusak, nggak bisa ganti waktu yang hilang. Uang memang penting, tapi dia bukan segala-galanya. Kalau diperlakukan seperti dewa, dia akan berubah jadi Tuhan yang kejam, menuntut terus, memberi tekanan, dan membuat hidup jadi perlombaan tanpa garis akhir. Tapi jangan khawatir, karena ada kabar baiknya. Uang itu gampang diajak berdamai. Dia nggak pendendam. Sekalipun pernah disakiti, dia masih mau kembali asal diperlakukan lebih baik. Mulai dari langkah kecil, berhenti belanja karena emosi, mulai catat pengeluaran, kasih waktu buat belajar ngatur. Uang senang kalau dia tahu kemana dia pergi. Senang kalau punya misi. Bukan sekadar jadi angka kosong yang keluar masuk tanpa arah. Menyayangi uang bukan berarti jadi pelit, tapi lebih ke soal bijak. Menghormati fungsinya, memberi ruang untuk berkembang, menghindari jebakan gaya hidup yang palsu. Karena sebetulnya uang paling suka dipakai buat hal-hal yang punya makna. Nggak harus besar, nggak harus mewah, cukup berguna, bikin hidup jadi lebih tenang. Dan ketika uang merasa dihargai, dia akan kembali lagi, dan lagi. Bukan karena dipaksa, tapi karena dia tahu, dia pulang ke tempat yang aman. Di dunia yang makin penuh distraksi ini, memperlakukan uang dengan sadar adalah bentuk revolusi. Bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat masa depan. Karena uang yang dipakai dengan niat baik akan menumbuhkan banyak hal baik, tapi uang yang dibuang sembarangan akan membawa pulang penyesalan. Jadi kalau hari ini uangmu terasa menjauh, coba ingat lagi. Mungkin bukan dia yang salah, tapi cara memperlakukan yang perlu diubah. Kadang, cukup dengan berhenti menyakiti, uang akan kembali sendiri, pelan-pelan, tapi pasti. Dan saat itu terjadi, kamu akan sadar. Uang bukan soal banyaknya, tapi soal caramu memperlakukan dia. Semoga video ini bermanfaat. See you di next video.